Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa zuhrina wa maulana Mustafa Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Dengan hayat Allah kita bisa hidup, kalau tidak kita mati. Dengan basirnya Allah kita bisa melihat, kalau tidak kita buta. Dengan sami'nya Allah kita bisa mendengar, kalau tidak kita peka. Dan dengan kalamnya Allah kita bisa berbicara, kalau tidak kita bisu. Dengan kudratnya bergerak, dengan iradahnya bisa berkehendak, mana milik kita. Ujung rambut, ujung kaki, luar dan dalam, mulai dari bulu, kulit, tulang, daging, limpa, empedu hati, ruh, qalbi, siri, khofi, afa, nafsu, natiqah, kulu jasad, semuanya milik Allah. Kenapa manusia sombong? Kenapa manusia tidak kenal dengan Allah? Maka untuk itu, melalui mimbar ini, mari sama-sama kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena kumpulan dosa ada sama anak Adam. Semua anak Adam punya dosa dan kehilapan. Hanya dengan memperbaiki diri dan bertaubat kepadanya, semoga Allah selalu memberikan hidayah dan petunjuk untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ramalan beliau hampir 90% sudah terbukti. Terakhir yang dibicarakan oleh beliau, apabila kota Mekah sudah hijau, apabila kota Mekah sudah penuh dengan air, itu sudah mendekatnya hari kiamat. Hari ini kota Mekah sudah tumbuh rumput. Hari ini kota Mekah sudah banyak air. Maka untuk itu, mungkinkah
kitalah orang-orang yang akhir zaman yang Nabi sebut 14 abad yang silam. Maka untuk itu mari ku ampusakum wa ahlikum nar. Amin. Allahumma summa amin. Baik Kementerian Agama Republik Indonesia cabang Kecamatan Kampa, hari ini 10 Maret 2023 bersamaan 18 Sya'ban 1444 Hijriah membuat tema atau judul se-Kecamatan Kampar dan Tambang, yaitu kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertitik tolak kepada surah At-Tahrim ayat 60 ayat ke-6 surah nomor 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Dengan nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kemudian dari yang kedua surah An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah falyaqulu qawlan sadid. Dengan nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah bapak ibu, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik terhadap anak-anaknya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini dan pada khutbah yang singkat ini ada 4 poin yang akan kami berikan. Bagaimana tanggung jawab seorang ayah untuk anak-anaknya. Yang pertama, memberikan nama yang baik. Nama yang baik. Sekali lagi, canangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan banyaklah kalian membuat nama-nama anak kalian memakai abdu. Karena abda itu adalah hamba-hamba Allah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh banyak di dalam Al-Quran, sungguh banyak kisah para nabi dan rasul, nama-nama yang sudah dibuat dalam Islam. Kita jangan terpengaruh oleh dunia barat. Dulu, zaman dulu, nonton bola kaki, sedang asik dan hebatnya Pak Maradona, lahir anak buat Maradona. Hati-hati, hati-hati, karena anak itu bukan milik kita. Anak adalah titipan Allah. Kita hanya disuruh merawatnya. Seandainya berbunyi kalam Allah, didengarkan oleh kita kalamnya Allah, hei hambaku, anakmu ada 5, itu bukan milikmu tetapi amanahku.
yang wajib kamu pelihara dan rawat. Ingat, apabila amanahku itu tidak tepat pada jalurnya, akan saya tuntut kalian berdua di akhirat. Ini maka enteng lagi orang yang mandul bapak, yang tidak punya anak, tidak minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka untuk itu mulai canangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para tabi'in dan para alim ulama, di dalam rahim itu sang ayah sudah membuat nama untuk anaknya. Sudah mulai sang ayah dan sang ibu membuat nama anaknya, putra putrinya, dan bertanya kepada orang-orang alim. Nanti salah-salah buat nama artinya sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran itu kalau kita tidak tahu terjemahnya, banyak di dalam Al-Quran itu yang artinya luar biasa. Seperti nar, samsinar, cahaya neraka. Hati-hati. Abdul Tawud, bapak setan. Maka jangan tinggalkan para imam-imam masjid kita, guru-guru kita untuk menanyakan tentang persoalan nama. Karena nama besok di yaumil mahsyar akan dipertanggungjawabkan. Bayangkan mencari anak di padang mahsyar besok itu butuh nama. Maka pada hari ini yang pertama kami menasihatkan kepada kita bersama, buatlah nama yang terbaik. Yang kedua, tugas Bapak agama yang baik. Agama yang baik. Mulai dari tata cara sholatnya. Ini 12 hari lagi insya Allah Ramadan sudah datang. Didik anak-anak dengan Ramadan. Didik cucu-cucu kita dengan amalan Ramadan. Tugas seorang bapak, kakek dan ibu bapaknya. Bagaimana agamanya? Sebab malangnya nasib seorang bapak dan ibu di dunia ini. Malangnya anak banyak, mati bapaknya, mati ibunya, yang menyolatkan orang lain, yang memandikan orang lain, yang mendoakan orang lain, dan yang menguburkan orang lain. Anaknya banyak. Alangkah malangnya seorang bapak dan ibu. Kenapa ini terjadi? Faktor agamanya, pendidikannya. Hati-hati. Kami yang berada di lapangan, 760.000 penduduk Kampar, 21 kecamatan, 242 desa. Kami ke desa-desa berdakwah, kami ke desa-desa mendengarkan ada kematian. Di sana kami melihat sendiri, dalam 30 orang hanya 5 orang yang mati, yang menyolatkan anak kandungnya, yang memandikan anak kandungnya, yang mengapani anak kandungnya, yang imamnya anak kandungnya. Dalam 30 orang. Coba hari ini selebihnya imam masjid, imam masjid, imam masjid. Maka hari ini pendidikannya, ingat kata orang tua-tua awak, padi ditanam, insya Allah padi akan tumbuh. Jagung ditanam, insya Allah jagung akan tumbuh. Tapi kayu berduri ditanam, insya Allah kayu berduri akan tumbuh. Maka untuk itu hari ini kami tekankan lagi melalui mimbar ini, desa kita Pulau Berandang dan Kecamatan Kampar hari ini, ingat, jangan pengurus sibuk memperbesar masjid, memegah-megahkan masjid. Ingat, yang harus dimegahkan hari ini penghuni masjid. Untuk apa masjid besar isinya kosong, yang azan tidak ada lagi, yang imamnya orang tua umur 70 tahun? Coba, mana anak-anak kita, mana keluarga kita, keturunan kita? Hari ini sudah ada di negeri Kabupaten Kampar ini
yang khatibnya orang luar, imamnya orang luar, ngajinya orang luar, satu orang pun penduduk desa itu tidak ada. Kenapa? Kosong dengan agama. Hati-hati pendidikan agama mulai hari ini, karena anak itu gelas kosong, apapun yang masuk bisa. AO masuk, kopi masuk, teh masuk, dan anak ibarat kaset kosong tetap menyimak. Yang kedua, pesan kami di mimbar ini, hati-hati mengantarkan anak ke pondok pesantren. Tanya sama buya kita dulu, tanya sama guru-guru kita. Yang kita harapkan nanti anak pulang di pondok, doa kita zikir, tahlil, tatim. Adalah mana gila di kuburan itu. Tapi pulang sekolah pesantren, dia tidak pakai doa, dia tidak pakai bismillah, dia tidak boleh memperingati Isra Mi'raj. Siapa yang salah? Hari ini sudah banyak terjadi. Pulang anak dari pondok kelahi dengan mamanya, dengan bapaknya. Jadi untuk itu, pendidikan yang kedua, hati-hati. Yang ketiga, peranan ayah kepada anak memberikan kepada mereka adalah ekonomi yang sehat. Mohon maaf, bakso awaknya makanan yang halal. Gota uang jadi bangki jual, sawit uang jadi diambil aja untuk makan anak bini. Ini ekonomi, satu tetes darah haram mengalir kepada anak kita, maka 7 keturunan haram yang lebih dahsyat lagi. Doa akan ditunda oleh Allah. Baju-baju haram, sarung-sarung haram, kopiah-kopiah haram, karena asalnya mangkik gota orang. Hati-hati. Makanya wajar doa kita selama ini tidak terima, karena pada suatu saat Nabi melihat seseorang hamba sholat, ditunjuk oleh Rasul, itu yang sholat itu doanya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Bajunya baju haram, sarungnya sarung haram. Apa maksudnya? Inilah, membeli makanan itu hasil keringat sendiri. Hati-hati dengan perkara yang haram. Jangan diberikan anak keturunan. Makanya mudah-mudahan dengan orang tua kita dulu, di masa dulu, motong kota orang, sawit orang untuk menyekolahkan kita. Tengok berhasil semuanya. Tengoklah ulama-ulama dulu. Ibu tinggal di rumah memelihara anak 10 orang. Ayah ke tanah orang, ayah motong kota orang. Tapi alhamdulillah anaknya sampai sarjana. Yang hari ini hampir 100 kapling sawitnya, anak 1 orang pun tidak ada yang berhasil. Ingat, introspeksi diri. Introspeksi diri. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tugas seorang ayah, kami ulangi lagi, yang keempat, nikahkan dia dengan orang baik-baik. Ini tugas kita. Di dalam agama Islam, kaya cantik nomor terakhir. Yang pertama akhlaknya, agamanya. Hari ini nikahkan dengan orang-orang yang berakhlak, dengan orang-orang yang beragama. Itu makanya kalau kita ingat datuk-datuk kita, monyang-monyang kita pada tahun 70-an, kalau menantunya tidak sholat, dibuangnya bajunya keluar. Saya sayang dengan Munah, tapi menengok kamu tidak solat di rumah ini, kata guru kami, samo kami sopai ju anjing. Kata nenek dulu, dibuang baju minantu. Begitu nenek dulu tentang solat minantu. Hari ini macam mana nak buang bajunya? Motor nyompe, sawit 10 kapling, inyo belanja rumah dulu, tidak tolak malau. Hari ini
Berarti orang hari ini tidak membutuhkan agama, asal kaya ambil minantu. Hati-hati, hati-hati. Yang lebih dahsyat, kita akan berakhir di dunia ini. Hari ini kita di atas tanah, besok bawah tanah. Hari ini solat di belakang imam, besok disolatkan di depan imam. Hari ini duduk di rumah yang sangat megah dan mewah, besok masuk lubang tanah. Hari ini memakai baju yang cantik dan molek, besok memakai baju kain kapan yang tidak berjahit. Ingat, di alam kubur ketika seorang hamba terlelap, tertidur di dalam kubur, hilang dari fitnah kubur, aman dari fitnah neraka, dan 10 tahun kemudian dibangunkan oleh Allah orang tadi. Bangun, kata malaikat. Mana tapak tanganmu? Ketika tapak tangan dibuka, diletakkanlah oleh malaikat sebuah batu dari kera api neraka di tangan kita di kubur besok. Sekali batu itu menyentuh kulit kita, hancur sebuah kulit-kulit ini, maka pergi sampai ke langit ketujuh. Ada apa ini ya Rabb? Saya sudah tenang di alam kubur, ada apa ini dari siksa lagi? Terdengar suara, kata Rasul, anakmu hari ini buat dosa. Anak perempuanmu hari ini buka tenda selfie-selfie. Inilah Pak yang sangat kita bahayakan. Mati kita besok cukup dengan amal kita, Pak. Umroh alhamdulillah sudah, haji alhamdulillah sudah, zikir sudah menamatkan lataif di Thariqat Naqsabandi. Selawat setiap hari, ibadah infak sedekah luar biasa seperti tikar ini. Ingat Pak, man bana masjidan banahullahu ta'ala. Itu hadis Nabi kontan Pak. Siapa yang ikut membangun masjid luar dan dalam, Allah sediakan istana. Kalau mau istana, selesaikan Ramadan tikar ini. Allahu Akbar. Makanya tidur panjang kita di alam barzah terusik dan terganggu gara-gara anak yang tidak ada agama. Dia buat dosa, tidak pernah sholat, disiksa kita kembali. Inilah nanti. Makanya dalam Al-Quran tadi surah An-Nisa ayat 9, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim, hendaklah bapak dan ibu takut di dunia ini seandainya kalian mati meninggalkan keturunan yang lemah, keturunan yang lemah iman, yang lemah akidahnya. Kalau lemah iman, lemah akidahnya, hancur negara ini. Tidak akan ada orang Jumai soleh kalau anak cucu kita akidahnya lemah, imannya lemah. Maka hari ini, mari kita titipkan kepada generasi ini. Insya Allah masih Desa Pulau Berandang hari ini masih terbanyak di Pekanbaru ulama-ulamanya dan di Kabupaten Kampar. Mudah-mudahan ini terus berlalu dan diikuti oleh anak-anak cucu kita. Kita simak di mana-mana ceramah Desa Pulau Berandang. Desa Pulau Berandang. Dari mana Pulau Berandang? Dari mana Pulau Berandang? Ini kebanggaan kita. Maka untuk itu jangan punah hal ini. Isilah pondok-pondok pesantren Bapakku. Saya takut, kita takut. Tidak Pak Comeh. Anak yang pandai besok ketika mati memijak-mijak kubu awak. Itu yang pandai. Memadek-madek kubu awak. Doa tak pandai. Jangan imam lain. Kenapa? Satu orang pun anak tidak diantarkan kepada agama. Maka cukup 4 perkara ini. Lebih banyak lagi insyaAllah kita akan sambung pada waktu yang akan datang. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafani wa iyyakum bi min ayatin wa taqabbal minkum tilawatahu innahu was samiul alim.